guys, saya akan membahas tentang meluasnya wabah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, Coronavirus Disease 2019 atau yang bisa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Banyak yang menganggap bahwa virus corona penyebab COVID-19 ini merupakan virus yang mematikan di dunia. Ada pula yang beranggapan sebaliknya, dan oleh karenanya kerap mengabaikan protokol kesehatan. Kedua anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, virus corona penyebab COVID-19 bukanlah jenis virus paling mematikan di dunia. Dalam hal ini, virus yang terbilang lebih berbahaya dan oleh karenanya cukup mematikan adalah virus Ebola, yang bisa membunuh sekitar 50% orang yang terinfeksi. Virus corona penyebab COVID-19 juga tidak bisa dikatakan merupakan virus yang paling mudah menular di dunia, karena setiap satu orang tertular virus ini menularkan sekitar 2-3 orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan campak dan cacar air, setiap satu orang mampu membuat 12-18 orang tertular. Banyak dampak yang ditimbulkan dari virus ini. Yang pertama yaitu dampaknya terhadap masyarakat. Pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Kedua, dampak terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK serta dipulangkannya oleh perusahaan sehingga mengakibatkan orang banyak yang menganggur. Warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, sekarang dikurangi jam buka sampai jam 8 pagi hanya sampai jam 3 sore saja. Ketiga, dampak pada pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang dunia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, yang kini bisa disebut school from home. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tertutup, sementara agar kegiatan belajar langsung tidak memperbaiki infeksi virus COVID-19. Keempat, dampak pada pekerjaan. Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara offline, namun di tempat kerja juga sistem work from home juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Kelima, dampak pada politik. Dalam sistem pemerintahan, banyak yang terjadi perubahan selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi sistem politik beberapa negara, yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi, atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Banyak cara yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Cara yang pertama yaitu selalu jaga jarak aman dari lain, minimal 1 meter, meskipun mereka tidak tampak sakit. Cara kedua yaitu kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Cara yang ketiga yaitu sebaiknya pilih ruangan terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada dalam ruangan. Cara yang keempat yaitu cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Cara yang kelima yaitu ikuti vaksinasi ketika giliran Anda. Ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Cara yang keenam yaitu saat batuk atau bersin, tutup mulut hingga Anda dengan lengan atau tisu. Cara yang ketujuh yaitu jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Sekian uraian dari saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata kekurangan saya. Patuhilah protokol kesehatan agar kita dapat terhindar dari COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.